Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua ya? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan bosan-bosan. Tetap belajar ya. Kan anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anakku, dibuka buku Al-Islamnya. Dibuka terlebih dahulu ya. Dibuka halaman 21. Di halaman 21 yaitu adalah akhlak terhadap orang tua dan guru. Ya, akhlak itu apa Ustadz? Akhlak itu adalah perilaku, perbuatan, ya, perilaku perbuatan itu adalah akhlak, ya. Di sini kita akan belajar dua, ya, yaitu akhlak terhadap orang tua yang pertama, yang kedua akhlak terhadap guru atau ustadz, ustadzah. Yang pertama akhlak terhadap orang tua. Orang tua yaitu ayah dan ibu, itu adalah orang tua. Orang yang sangat berjasa bagi kita. Jasa keduanya tidak dapat dibalas sekalipun semua kekayaan yang ada di atas dunia ini dikumpulkan untuk membayarnya, ya. Kalian tidak akan ada di dunia ini kalau apa? Kalau tidak dilahirkan oleh kedua orang tua kalian. Oleh karena itu, orang tua kalian yaitu sangat berjasa sekali pada kalian. Oleh karena itu ya, sekali lagi jangan sampai berbuat yang tidak baik kepada orang tua. Harus nurut kalau diperintah orang tua ya. Harus sopan santun kepada orang tua. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayhi. Al-ayah yang mana artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, pada seorang anak untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Yang mana artinya kerelaan Allah tergantung pada kerelaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi ridho Allah itu ridho kedua orang tua juga ya. Ridho Allah juga ridho kedua orang tua kita ya. Oleh karena itu, kalau ingin Allah mencintai kalian, oleh karena itu kalian harus apa? Mencintai kedua orang tua kalian ya. Apabila kalian ingin disayang oleh Allah, maka kalian harus menyayangi orang tua kalian ya. Karena kemurkaan Allah itu ada di kemurkaan kedua orang tua. Tapi Ustadz yakin ya, Ustadz yakin orang tua tidak akan murka kepada anaknya ya. Sejahat-jahat apapun anaknya, setingkah laku buruk apapun anaknya, orang tua pasti akan memaafkan ya. Karena apa? Karena cinta kasih orang tua itu sangat besar sekali terhadap anaknya. Oleh karena itu kita juga harus
juga harus membalas ya, harus membalas dengan cara apa ya, kita kepada orang tua tidak boleh tidak boleh berbuat yang buruk ya, sama orang tua harus berbuat baik ya. Kita harus bisa ya, kita harus bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua, meskipun apa yang kita lakukan itu belum sebanding ya dengan pengorbanan kedua orang tua kepada kita semua sebagai anak-anaknya ya. Di antara akhlak mulia seorang anak kepada kedua orang tua adalah 1. Merendahkan diri dan bersikap lemah lembut ketika berbicara. Itu namanya sopan santun ya. 2. Tidak menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua. Selalu berjabat dan mencium tangan orang tua ketika pergi dan pulang dari bepergian. Nah, contohnya kalau anak-anak mau berangkat sekolah, pamitan dulu, salim ya, dicium tangannya ya, tangan orang tuanya dicium. Yanda, bunda, ananda pamit berangkat ke sekolah, assalamualaikum, sambil dicium tangannya ya. Terus berusaha untuk selalu menyenangkan hati keduanya dan tidak membuat mereka marah. Tadi ya, kita harus sebagai anak harus bisa membahagiakan orang tua kita ya, membahagiakan. Ya minimal kita tidak membuat sedih hati kedua orang tua kita ya anak-anak ya. Perlu diperhatikan betul-betul ya, jangan sampai membuat hati orang tua kita menjadi sedih ya. Kalau bisa kita harus selalu membuat senang kepada kedua orang tua kita ya anak-anak. 4. Menjaga nama baik dan kehormatannya, tidak menceritakan aib dan kekurangan keduanya kepada orang lain ya. Tidak boleh menceritakan keburukan orang tua kepada orang lain, tidak boleh ya. Harus menjaga nama baik, menjaga nama baik kedua orang tua kita. Contohnya menjaga nama baik kedua orang tua kita, yaitu kita tidak boleh menjadi anak yang buruk, tidak boleh menjadi anak yang bandel. Karena kalau anak bandel, anak yang nakal, nanti otomatis itu anak kok nakal, siapa orang tuanya, itu nanti membuat nama baik orang tua tercemar. Oleh karena itu kita sebagai anak harus menjadi anak yang baik ya, supaya bisa membanggakan kedua orang tua kita. Selalu mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan keduanya, baik ketika masih hidup atau sesudah meninggal dunia ya. Bacaannya atau doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Ya. Yang keenam, apabila orang tua meninggal dunia, hendaknya kita sebagai anaknya untuk mengurus jenazahnya ya, yaitu memandikan, mengafankan, mensolatkan dan menguburkan ya. Kalau kita masih kecil ya, masa ikut memandikan, mengafankan, mensolatkan, menguburkan ya, itu untuk orang dewasa. Kita sebagai anak ya mendoakannya ya, mendoakan kedua orang tua kita kalau sudah meninggal dengan cara apa? Ya kita sebagai anak harus berbuat baik ya, berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, insya Allah pahala kita juga akan sampai kepada kedua orang tua kita ya. Waktu sholat, di sholat kita berdoa, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal ya, yang kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup ya didoakan semoga sehat ya, semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Terus
selalu menjaga hubungan baik dan menghormati teman atau sahabatnya, sahabat atau teman orang tua kalian ya, contohnya tante, terus bude, pakde, ya, bule, pokoknya teman atau sahabat orang tua kalian harus apa? Harus bisa menjaga hubungan baik ya. Terus rangkuman dari akhlak terhadap orang tua yaitu satu, mereka adalah sosok yang menjadi penyebab dan perantara adanya kita di dunia ini ya, karena orang tua yang telah melahirkan kita, terutama apa? Bunda ya, yang melahirkan kita sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Nomor dua, orang tua sangat besar jasanya bagi kehidupan seorang anak. Tiga, berbakti kepada kedua orang tua merupakan tanda keimanan seorang anak kepada Allah. Empat, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Empat, tidak ada manusia di bumi ini yang mencintaimu lebih dari kedua orang tuamu. Betul itu ya, yang sangat mencintai kita di bumi ini yaitu apa? Siapa? Betul, kedua orang tua kalian ya. Kedua orang tua kalian itu sangat mencintai daripada siapa? Manusia lainnya ya, manusia lainnya. Kalau Allah otomatis ya, Allah menyayangi semua hamba-hambanya karena semua ciptaan Allah ya. Selanjutnya, orang tua adalah pintu untuk masuk ke surganya Allah ya. Kalau kalian ingin masuk ke surganya Allah, kalian harus apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, karena surga ada di telapak kaki ibu ya. Ada pepatah yang mengatakan surga ada di bawah kaki ibu. Maksudnya itu apabila kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa ya, kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita pertama kali ya. Kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita ya. Itu ya anak-anak ya. Terus akhlak kepada guru ya. Halaman 26. Akhlak kepada guru. Seseorang bisa hidup terhormat, mulia dan bahagia karena mempunyai ilmu. Tanpa ilmu, orang akan menjadi bodoh, sengsara dan miskin. Dan untuk mendapatkan ilmu itu, kita membutuhkan kehadiran seorang guru. Ya, guru adalah salah satu sumber ilmu, pengganti orang tua di sekolah. Ya, jadi orang tua kalian kedua yaitu siapa? Ustadz, ustadzah ya. Orang tua pertama kalian yaitu yang ada di rumah, ya Anda bunda. Kalau orang tua kedua kalian ya ustadz ustadzah itu ya. Gurulah yang mengajar, mendidik, melatih dan membina kita sebagai murid. Oleh karena itu seorang siswa wajib bersikap baik, menghormati, memuliakan, mendengarkan nasihat dan mematuhi gurunya. Menghormati seorang guru juga dapat dilakukan dengan memuliakan dan menghormati semua orang yang dekatnya dengannya, orang yang dekat dengan guru ya. Itu ya orang yang dekat dengan guru ya itu anak-anak apa itu? Anaknya guru, terus istrinya guru atau suaminya guru, ya keluarga gurunya itu ya. Kalau ada guru, misal contohnya ada seorang guru atau ustadzah ya membawa anak ya, anaknya juga harus disayang, harus diajak main gitu ya. Itu namanya apa? Namanya menghormati orang dekatnya guru itu tadi ya. Misalnya lah ini disebutkan misalnya menghormati keluarganya tadi ya yang Ustaz sebutkan, istri dan anak-anaknya, kawan atau sahabat akrabnya,
dan tentu saja senantiasa mendoakan untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Jadi menghormati dan memuliakan guru merupakan akhlak mulia seorang pelajar ya anak-anak. Oke, untuk tugasnya yaitu di halaman 24, 25, terus 29. Nah itu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Sekali lagi tugasnya di halaman 24, 25, dan 29 ya. Cukup jawabannya saja yang ditulis ya anak-anak ya. Jawabannya ditulis di buku tulis ya. Nanti struktur bagaimana pengumpulannya nanti wali kelas masing-masing ya yang memberikan informasinya ya. Jadi soal yang ada di buku ini kalau bisa ya dikerjakan ya. Kalau ada yang belum dikerjakan, supaya pada waktu UH kalau sudah selesai materinya, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz ya. Untuk UH itu soalnya ada 25 ya, pilihan ganda semua. Tapi belum waktunya UH ya, karena masih ada materi yang belum disampaikan. Kalau materi sudah selesai disampaikan, akan Ustadz informasikan UH-nya ya. Mungkin cukup itu ya anak-anak ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Mungkin cukup itu. Ustadz akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.